Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mapel sistem komputer, yaitu pada materi gerbang logika. Baik, kita mulai saja materi dari gerbang logika. Yang pertama adalah definisi. Gerbang logika adalah rangkaian dasar yang membentuk komputer jutaan transistor di dalam mikroprosesor, membentuk ribuan gerbang logika. Gerbang logika ini beroperasi pada bilangan biner, sehingga dapat dikatakan sebagai gerbang logika biner. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Yang pertama dapat dilambangkan high atau tinggi, dan lawannya low atau rendah. Jadi tadi memiliki dua level, kalau nggak tinggi ya rendah, high, low. Yang kedua true and false, berarti benar dan salah. Jadi memiliki dua level, kalau nggak true, false, kalau nggak benar ya salah. Yang ketiga dapat dilambangkan on off atau hidup mati. On off ini dapat dilambangkan bisa dengan on atau off. Dan yang keempat bisa outputnya atau inputnya nanti 0 dan 1. Jadi kedua level tersebut dapat dilambangkan, yang pertama high dan low, yang kedua true or false, dan yang ketiga on dan off, dan yang keempat 1 dan 0. Jadi gerbang logika mempunyai levelnya, ada dua level, kalau nggak tinggi rendah, kalau nggak benar salah, kalau nggak hidup mati, kalau nggak 1 0. Itu adalah gerbang logika. Nah, sekarang gerbang logika dasar itu ada 3. Yang pertama adalah gerbang AND, yang kedua adalah gerbang OR, dan yang ketiga adalah gerbang NOT. Ya, saya ulangi, perlu kalian ketahui bahwa gerbang logika dasar itu asalnya ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Perlu diingat, AND, OR, dan NOT itu logika dasarnya. Gerbang logika dasar ada 3, AND, OR, dan NOT. Oke, baik, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output 1 jika semua masukan input bernilai logika 1. Ya, saya ulangi, gerbang AND, jika outputnya semuanya 1, maka hasilnya 1, selain itu adalah 0. Atau kalau inputnya adalah 0, 0, berarti hasilnya adalah 0. Inputnya 1, A, misalkan A, yang keduanya adalah B 0, maka hasilnya 0. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini, maka kalau yang semua inputnya adalah 1, maka hasilnya pasti 1. Kalau semua inputnya benar, maka hasilnya benar. Kalau salah satunya salah, ya pasti hasilnya salah atau 0. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini, sudah dipastikan bahwa semua inputan kalau nilainya 1, maka hasilnya akan 1. Kalau inputannya benar, maka hasilnya benar. Ya, ini untuk gerbang AND. Kalau dilambangkan kan kita lihat lambangnya, bisa kalian lihat di sini. Input A, input B, hasilnya adalah Y. Nah, ini kalau bisa dikatakan dalam rumusnya atau dalam aljabar boolean, gerbang AND adalah A kali B sama dengan Y. Jadi kalau di perkalian, mungkin di matematika otomatis kalau salah satunya 0 pasti hasilnya 0. Maka bisa disimpulkan, kalau ingin menghasilkan outputnya benar, maka masukannya harus semuanya benar. Kalau salah satunya salah, pasti hasilnya salah. Yaitu adalah konsep dari gerbang logika AND. Saya ulangi, gerbang logika AND, jika semua inputannya adalah
benar, maka hasilnya adalah benar. Misalkan ada 3 A, B, C, hasilnya Y. Kalau salah satunya A, B, C, inputannya A, B, dan C itu adalah ada salah satunya 0, maka hasilnya bisa dipastikan adalah 0. Jadi kalau ketiga-tiganya A, B, C, berarti kan A kali B kali C. Maka di situ kalau inputannya benar semua, maka hasilnya adalah benar. Kalau inputannya 1 semua, maka hasilnya adalah 1. Itu adalah gerbang logika untuk N. Ingat lambangnya, bisa diperhatikan sebelahnya tabel kebenaran, di situ adalah lambang dari gerbang N. Selanjutnya, nah ini kalau berikut adalah contoh dari 3 inputan. Ya, contoh dari 3 inputan A, B, C. Kalau kita lihat di sini, misalkan A, B-nya adalah 1, C-nya 0, maka bisa dipastikan adalah hasilnya adalah 0. Jadi saya ulangi, kalau semua inputannya adalah 1, maka hasilnya 1. Semua inputannya benar, maka hasilnya benar. Itu adalah konsep dari gerbang logika N. Berikutnya adalah yang kedua, gerbang logika OR. Kita lihat, 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya 1 keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Nah, kalau di sini kita lihat berbeda antara AND dan OR. Kalau AND tadi semua inputannya adalah 1 benar, maka hasilnya adalah benar. Sedangkan kalau yang gerbang OR, jika salah satu inputannya adalah benar, maka hasilnya adalah benar. Jika salah satu inputannya ada 1-nya, pasti hasilnya adalah 1. Maka secara rumus matematis atau aljabar boolean dapat dituliskan persamaan A plus B sama dengan Y. Jadi 1 tambah 0 ya pasti hasilnya adalah 1. 1 tambah 1 hasilnya 1. Awas ini jangan seperti matematika biasa ya, ini aljabar boolean. 1 tambah 1 hasilnya 1 ya. Kita lihat di tabel 0, inputannya A adalah 0, inputan B adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Inputannya adalah A nya 0, B nya 1, maka hasilnya adalah 1. Inputannya 1, A nya 1, B nya 0, maka hasilnya 1. Inputannya adalah A nya adalah 1, B nya 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi bisa diambil kesimpulan, jika salah satu inputannya benar, maka bisa dipastikan hasilnya adalah benar. Jika salah satu inputannya adalah 1, maka bisa dipastikan hasilnya adalah 1. Awas, kita bisa lihat perbedaan antara AND dan OR. Kalau AND tadi A kali B sama dengan Y. Tapi kalau gerbang OR, A plus B sama dengan Y. Jadi kalau N berarti harus sama, inputannya harus sama, semua benar, maka hasilnya benar. Tapi kalau OR salah satu benar, maka hasilnya benar. Salah satu nilai inputannya 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, baru bisa dikatakan 0 kalau semuanya nilainya adalah 0. Kalau inputannya semuanya 0, berarti 0. Misalkan ada 3 inputan A, B, C, 0, 0, 0, 0, maka dipastikan hasilnya adalah 0. Tapi kalau A, B, C, A-nya adalah 0, B-nya 1, C-nya adalah 0, karena ada salah satunya, maka bisa dipastikan hasilnya adalah 1. Berapapun inputannya, kalau nilainya 1, maka untuk gerbang OR adalah 1. Atau di dalamnya kalau ada yang benar, pasti hasilnya benar. Itu gerbang untuk OR. Berikutnya yang ketiga, yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT atau inverter merupakan gerbang yang berfungsi untuk membalikan kondisi input. Ya, ini kan kalau gerbang NOT sebaliknya, kalau masukannya benar pasti hasilnya apa? Hasilnya salah. Ya. Jadi kebalikannya. Ya, ini maaf, di tabel ini ada yang salah nih ya. Harusnya inputannya A0, outputnya harusnya 1. Awas, ada yang salah. Di tabel ini, tabelnya ada yang salah. Kalau inputannya
A-nya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Kalau inputannya A-nya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Awas dibalik. Ya, mohon maaf. Ini di tabel ini ada yang salah. Jadi saya ulangi, gerbang NOT itu berarti kebalikan dari inputnya. Kalau inputnya benar, maka hasilnya salah. Kalau inputannya salah, maka outputnya adalah benar. Kalau inputannya adalah 0, maka hasilnya 1. Kalau inputannya 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi kebalikan dari input. Ya, mohon maaf untuk tabel ini ada kesalahan, jadi diperbaiki. Saya ulangi, untuk inputan A 0, maka outputnya adalah 1. Inputan A-nya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Ya, jadi saya ulangi, kalau gerbang logika NOT itu adalah kebalikan dari inputannya. Inputannya 0, maka outputnya adalah 1. Inputannya 1, berarti outputnya adalah 0. Yaitu saya ulangi, gerbang logika dasar tadi ada 3, AND, OR, dan NOT. AND bisa disimpulkan semua masukannya adalah 1 atau benar, maka hasilnya benar. Salah satu salah, maka dianggap salah. Yang kedua adalah OR. OR berarti salah satu inputannya benar, maka hasilnya adalah benar. Bisa dikatakan salah kalau semua masukannya adalah salah, atau masukannya 0 semua baru dikatakan salah. Misalkan A, B-nya 0, 1, 1, 0, maka dipastikan karena salah satunya benar, maka untuk gerbang logika OR adalah benar. Yang ketiga yaitu gerbang NOT, yaitu kebalikan dari inputnya. Kalau inputannya adalah 0, outputnya adalah 1. Inputnya adalah 1, outputnya adalah 0. Yaitu adalah gerbang logika dasar. Ada 3, ada AND, OR, dan NOT. Berikutnya adalah gerbang kombinasi. Ya, gerbang kombinasi adalah gerbang logika yang merupakan gabungan dari berbagai gerbang-gerbang logika dasar. Ya, ini pengembangan dari gerbang logika dasar. Gerbang logika ini seringkali digunakan pada dunia perindustrian, oleh karena itu memiliki karakteristik yang sangat berguna dan biasanya digunakan pada sistem kontrol digital. Ya, ini untuk gerbang kombinasi kita bagi ada 4, ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Ya. Oke, kita bahas untuk gerbang kombinasi yang NAND, yaitu kombinasi dari gerbang AND dengan gerbang NOT. Ya, jadi kalau NAND itu kalau kita panjangnya NOT AND. Jadi kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT. Jadi di mana keluar gerbang AND dihubungkan ke saluran masukan dan gerbang NOT. Awas, lambangnya AND dan NAND hampir sama di belakangnya ya, itu di hasil itu lihat ada bundar-bundarnya ya. Berarti itu menandakan adalah gerbang logika NAND. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan adalah NAND itu kebalikan dari AND karena NOT AND. Ingat konsep AND adalah jika semua inputannya benar maka hasilnya benar. Nah sekarang dibalik, kalau NOT AND berarti dibalik. Jika semua inputannya benar maka hasilnya salah, selebihnya adalah benar. Maka jika inputannya adalah 0, 0, maka outputnya adalah 1. Salah satu ada nolnya, misalkan inputnya adalah 0, A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Jika inputannya adalah A-nya adalah 1, input B-nya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, tapi kalau kedua-duanya 1, hasilnya adalah 0. Atau kalau kedua-duanya benar, maka hasilnya adalah salah. Jadi kombinasi ini kebalikan ya, kalau NAND itu kebalikan dari AND. Kalau AND kan tadi ya, kalau salah satunya ada yang salah, pasti hasilnya salah. Kalau benar semua berarti hasilnya benar. Nah, kalau NAND berarti dibalik. Ya. Kalau benar semua hasilnya salah. Kalau salah satunya ada yang benar, ada yang salah, maka hasilnya adalah benar. Itu adalah NAND. Jadi kebalikan ya, inverse ya. Kebalikan dari gerbang logika AND. Maka namanya NAND, not AND. Ya, lihat lambangnya
antara AND dan NAND perbedaannya, lihat di belakang itunya ada di outputnya berbeda ya, itu perbedaannya itu. Maka perbedaannya AND berarti kalau kita mau mengerti tentang NAND maka harus tahu dulu tentang AND, tinggal dibalik aja karena not AND. Berikutnya gerbang kombinasi yang kedua adalah NOR, not OR, berarti kebalikan dari OR. Maka kita harus tahu dulu konsep OR, ingat-ingat ya. OR itu berarti salah satunya benar maka hasilnya benar. Kalau salah semua berarti salah. Ya, sekarang kalau NOR berarti kebalikan dari OR. Berarti tadi konsepnya kalau salah satu OR itu kalau salah satunya benar maka hasilnya adalah benar. Tapi kalau semuanya salah berarti salah. Tapi kalau semuanya benar pasti benar untuk OR. Nah, sekarang berarti konsepnya kalau NOR itu adalah not OR. Jadi dibalik. Ya, dibalik otomatis kalau dibalik jika semuanya salah maka hasilnya adalah benar. Jika salah satunya inputannya benar atau semuanya benar maka hasilnya adalah salah. Ya, kita lihat. Nah, ini apa namanya yang not OR. Not OR, not OR itu berarti kebalikan dari OR. Sedangkan OR sendiri kalau kita lihat di tabel tadi, inputan A dan B nya adalah 0, 0, maka hasilnya adalah 0 karena A plus B berarti 0 tambah 0 berarti hasilnya adalah 0. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1, itu konsep OR. Sekarang dibalik, berarti tadi hasilnya 0 tambah 0, berarti hasilnya adalah 1 untuk not OR, berarti kebalikan dari OR. 0 tambah 1, berarti kebalikan 0. 1 tambah 0, berarti 0. 1 tambah 1, 0. Ya, itu namanya not OR atau NOR. Berarti kebalikan dari OR. Ya, konsepnya berarti anak-anak harus tahu dulu konsep dari OR, baru kalian untuk menerjemahkan not OR berarti kan tinggal dibalik aja. Not OR berarti selain apa namanya tidak OR, karena ini adalah merupakan kombinasi dari gerbang logika OR dan NOT. Ya, jadi kebalikan dari gerbang logika dasar OR. Ya, terus berikutnya yang ketiga XOR, singkatan dari eksklusif OR, di mana jika input berlogika sama, ya, jika input berlogika sama maka output akan berlogika NOR. Ya, jika input berlogika sama maka output akan berlogika 0, dan sebaliknya jika input berlogika beda maka output akan berlogika rangkaian XOR disusun dengan menggunakan gerbang AND, OR, dan NOT. Ya, ini gabungan ya. XOR itu gabungan dari AND, OR, dan NOT. Ya, jadi intinya kalau XOR, kalau semua inputannya sama pasti hasilnya adalah 0. Kalau inputannya berbeda pasti hasilnya adalah 1. Kalau inputannya salah satu inputannya itu apa namanya untuk XOR, kalau semua inputannya sama maka hasilnya adalah 0. Salah, salah, salah. Salah benar berarti benar. Benar salah, benar. Benar benar salah. Ya, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0. Ya. Ini adalah gerbang logika yang berikutnya adalah XOR. Ya. Ada lagi XNOR. Ya. Kalau ini adalah XOR, kalau ini adalah XNOR. Gerbang XNOR akan memberikan output logika 0 jika inputnya berlogika beda. Ya. Nah, ini kebalikan dari XOR. Kalau XNOR berarti kebalikan dari XOR. Kalau semua inputannya itu adalah salah, maka hasilnya adalah benar. Jika semua inputannya adalah benar, maka hasilnya adalah benar. Nah, maka jika salah satu inputannya salah,
maka hasilnya adalah salah. Ya, kita lihat dari tabel inputan 0 0 maka hasilnya adalah 1. Inputannya 0 1 hasilnya 0. Inputannya 1 0 berarti 0. Inputnya 1 1 maka hasilnya 1. Jadi kebalikan dari XOR ya. Kalau XOR sama semua hasilnya adalah 0, tapi kalau XNOR adalah jika semuanya sama maka hasilnya benar. Lihat lambangnya ya, lambangnya perlu kalian perhatikan. XOR seperti ini, XNOR berarti X not OR, jadi gabungan AND OR NOT tapi ditidakkan lagi jadi XNOR. Nah, ini adalah gerbang kombinasi. Saya ulangi, gerbang kombinasi ada NAND ya, ada NAND, ada NOR, ada XOR, ada XNOR. Silakan anak-anakku kalian pahami di video tutorial ini. Kalian bisa juga baca materinya di LMS. Silakan kalian baca berulang-ulang, dipahami dari gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasi. Saya ulangi, gerbang logika dasar ada 3, AND, OR, NOT. Gerbang kombinasi ada 4, NAND berarti kebalikan dari NOT AND. Yang keduanya adalah NOR berarti NOT OR, kebalikan dari OR-nya. Terus yang ketiga adalah XOR berarti kebalikan dari semua kombinasi, dan ada lagi XNOR kebalikan dari XOR. Nah, itu adalah gerbang kombinasi pada gerbang logika dasar. Ya, mudah-mudahan penjelasan dari video tutorial ini bisa kalian pahami. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna, dan nanti silakan soal-soal yang saya berikan bisa kalian kerjakan dengan baik. Itu saja, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.